Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah berjudul Panggilan Tak Ada Nama. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Pohon keramat yang memanggil nama. Namaku Rudi. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, sebuah tempat yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa ini hanya dihuni oleh sekitar 200 orang, kebanyakan petani dan pekerja keras yang menjalani hidup sederhana. Desa kami dikelilingi oleh sawah, hutan, dan satu jalan tanah panjang yang menjadi penghubung ke desa lain. Aku seorang petani, seperti kebanyakan lelaki di desaku. Pagi-pagi sekali aku sudah berada di sawah, menanam padi atau memeriksa hasil panen. Hidupku sederhana, bahkan cenderung membosankan. Namun, ada satu hal yang selalu membuat desaku terasa berbeda, suasana desa ini. Sejak kecil, aku selalu mendengar cerita-cerita mistis dari orang tua. Cerita tentang penunggu desa, makhluk halus yang menjaga harmoni antara manusia dan alam. Desa kami penuh dengan aturan tak tertulis. Ada pantangan yang harus diikuti, ritual tertentu yang tak boleh dilupakan, dan tempat-tempat yang tidak boleh dijamah. Salah satu tempat itu adalah pohon beringin tua di ujung desa. Pohon itu berdiri di sebuah persimpangan jalan yang jarang dilalui orang. Akar-akarnya menjalar hingga mencengkeram tanah seperti tentakel raksasa. Dahan-dahannya yang besar menciptakan bayangan gelap bahkan di siang hari. Tidak ada yang berani mendekati pohon itu, apalagi setelah matahari terbenam. Warga desa percaya bahwa pohon itu adalah tempat tinggal penunggu keramat. Menurut cerita, siapapun yang mendengar namanya dipanggil di dekat pohon itu akan menghadapi nasib buruk. Beberapa orang yang nekat melanggar pantangan mengaku melihat sosok hitam besar yang berdiri di bawah pohon, menatap mereka dengan mata merah menyala. Aku selalu menganggap cerita itu sebagai dongeng belaka. Bukan karena aku tidak percaya hal gaib, tapi lebih karena aku belum pernah melihat atau merasakannya sendiri. Namun, ada satu kisah yang selalu terngiang di telingaku, kisah tentang seorang pemuda yang hilang setelah mendengar namanya dipanggil. Namanya Pak Jono, seorang lelaki tua yang dulunya adalah pemuda paling pemberani di desa ini. Ketika aku masih kecil, orang-orang sering bercerita bagaimana Jono menghilang di dekat pohon itu. Malam itu, dia pulang dari ladang sendirian dan melewati pohon beringin. Beberapa warga mengaku mendengar dia berteriak, tetapi saat mereka mencarinya, yang mereka temukan hanyalah sendalnya yang tertinggal di bawah pohon. Setelah kejadian itu, pohon beringin itu menjadi semakin ditakuti. Tidak ada yang berani melewatinya sendirian, terutama saat malam tiba. Meskipun aku tumbuh dengan cerita-cerita ini, aku tidak pernah benar-benar percaya. Bagiku, pohon itu hanyalah pohon tua biasa. Namun, pandanganku berubah total pada suatu malam yang seharusnya biasa-biasa saja. Malam itu, aku baru saja pulang dari sawah setelah bekerja seharian. Hari sudah gelap, dan hanya ada lampu minyak kecil di tanganku untuk menerangi jalan. Udara terasa dingin, dan angin malam berhembus pelan, membawa serta suara jangkrik dan gemerisik daun kering di bawah kakiku. Ketika aku berjalan mendekati persimpangan jalan, hawa di sekitarnya tiba-tiba berubah. Udara yang tadinya segar terasa lebih berat, dan bulu kuduku berdiri tanpa sebab. Aku melirik ke arah pohon beringin itu, dan seperti biasa, pohon itu tampak menjulang gelap di bawah sinar rembulan. Apa aku harus melewati jalan lain? Pikirku sejenak. Tapi jalan lain akan membuatku harus memutar jauh, dan rasa lelah sudah menguasai tubuhku. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk melewati jalan itu. Aku mencoba fokus pada langkahku, menghindari pandangan ke arah pohon. Namun, baru beberapa langkah, aku merasakan sesuatu yang aneh. Suasana yang terlalu sunyi. Biasanya, aku bisa mendengar suara jangkrik atau kodok di malam hari. Tapi kali ini, tidak ada suara sama sekali. Hening, seperti dunia tiba-tiba berhenti bergerak. Tiba-tiba, aku mendengar sesuatu. Rudi. Suaranya pelan, seperti bisikan lembut yang melayang di udara. Aku tertegun, berhenti di tempat, dan menoleh ke belakang. Tapi tidak ada siapapun di sana. Aku menelan ludah, berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai merayap. Mungkin cuma suara angin, pikirku, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, suara itu terdengar lagi,
Kali ini lebih jelas. Rudy, pulanglah. Jantungku berdetak kencang. Kali ini, suaranya terdengar lebih dekat, seolah-olah seseorang berbisik langsung di belakangku. Aku menoleh cepat, tapi tetap tidak ada siapapun di sana. Aku tidak mau mengambil risiko. Dengan tangan gemetar, aku menggenggam lampu minyakku lebih erat dan berjalan cepat meninggalkan pohon itu. Ketika aku hampir sampai di rumah, aku merasakan sesuatu yang membuatku semakin ketakutan. Bau busuk yang tajam tercium di udara, seolah-olah ada bangkai yang membusuk di dekatku. Aku mempercepat langkah, hampir berlari, sampai akhirnya aku sampai di depan pintu rumahku. Aku masuk dan langsung mengunci pintu rapat-rapat. Di dalam rumahku yang kecil dan remang, aku mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu masih terngiang di telingaku. Suara yang memanggil namaku dengan cara yang tidak wajar. Malam setelah kejadian itu terasa sangat panjang. Aku tidak bisa tidur. Bayangan pohon beringin itu terus membayangi pikiranku, dan suara yang memanggil namaku berulang-ulang terdengar di telinga. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, suara itu muncul lagi, seolah-olah memanggilku dari kegelapan. Pukul 3 dini hari, aku akhirnya menyerah. Dengan tubuh yang masih gemetar, aku menyalakan lampu minyak dan duduk di ruang tengah, menatap pintu rumahku yang tertutup rapat. Suasana di dalam rumah terasa mencekam. Bahkan suara detak jam dinding terdengar, seperti gonggongan anjing liar di malam yang sepi. Aku mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi. Apakah itu benar-benar suara yang memanggil namaku? Atau aku hanya terlalu lelah dan berhalusinasi? Tapi bau busuk itu, bau yang begitu tajam dan memuakan, tidak mungkin hanya imajinasiku. Ketika pagi akhirnya datang, aku memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Lurah, seorang lelaki tua yang dihormati di desa kami. Pak Lurah dikenal sebagai orang yang paham soal hal-hal gaib. Jika ada yang tahu apa yang terjadi padaku, pasti dia. Pak Lurah, kataku sambil duduk di ruang tamunya. Saya mendengar sesuatu tadi malam. Di dekat pohon beringin. Pak Lurah menghentikan langkahnya, menatapku dengan wajah serius. Apa yang kamu dengar, Rudy? Tanyanya pelan. Saya mendengar suara memanggil nama saya. Jawabku. 2 kali. Dan saya mencium bau busuk, seperti bangkai. Wajah Pak Lurah berubah. Dia menghela napas panjang dan duduk di depanku. Kamu tidak bercanda, kan, Nak? Aku menggeleng. Tidak, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Lurah diam sejenak sebelum akhirnya berbicara. Pohon beringin itu memang bukan pohon biasa. Rudy, ada banyak cerita yang sudah terjadi di sana. Orang hilang. Suara-suara aneh, bayangan hitam, semua itu bukan hal baru. Tapi kalau suara itu sampai memanggil namamu, artinya ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Apa yang harus saya lakukan? Pak, kita harus mencari tahu apa yang mengganggu pohon itu. Tapi kamu harus berhati-hati. Jangan sampai membuat mereka marah, jawab Pak Lurah dengan nada penuh peringatan. Malam berikutnya, atas saran Pak Lurah, aku kembali ke pohon beringin itu. Kali ini aku tidak sendirian. Pak Lurah menemaniku, membawa beberapa peralatan seperti dupa, air kembang, dan kain putih. Dia berkata kami harus mencoba, berbicara, dengan penghuni pohon itu untuk mengetahui apa yang mereka inginkan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika kami tiba di dekat pohon beringin, suasana di sekitarnya terasa berbeda. Udara di sana lebih berat, dan suara alam yang biasa terdengar seperti jangkrik atau kodok hilang begitu saja. Pak Lurah menyalakan dupa dan mulai berdoa. Aku berdiri di sampingnya, merasa gugup. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi firasatku tidak baik. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat daun-daun pohon beringin itu bergoyang liar. Di tengah doa Pak Lurah, aku mendengar suara itu lagi. Rudy. Aku menoleh cepat, mataku mencari-cari sumber suara di antara bayangan gelap pohon. Kali ini suara itu terdengar lebih jelas, lebih nyata. Dan di bawah salah satu dahan besar, aku melihatnya, sesosok bayangan hitam dengan mata merah menyala. Pak Lurah menghentikan doanya dan menoleh ke arah bayangan itu. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Tanyanya dengan suara tegas. Bayangan itu tidak menjawab, tapi tiba-tiba aku merasakan tubuhku berat. Kakiku seperti tertanam di tanah,
dan rasa dingin menjalar dari ujung jari kakiku hingga ke kepala. Dia ingin sesuatu darimu, Rudy, kata Pak Lurah dengan nada cemas. Kamu harus tanyakan apa yang dia mau. Dengan suara gemetar, aku mencoba berbicara. Apa yang kamu inginkan dariku? Bayangan itu mendekat, dan untuk pertama kalinya aku melihatnya dengan jelas. Wajahnya samar, seperti bercampur antara manusia dan sesuatu yang lain. Tapi ada satu hal yang membuatku terkejut. Dia memakai kalung emas dengan liontin berbentuk bulan sabit, sama persis seperti milik adikku, Dina. Air mata mengalir di pipiku. Dina adalah adikku yang hilang bertahun-tahun lalu. Orang tuaku mencarinya kemana-mana, tapi tidak pernah menemukan jejaknya. Kak. Bisik bayangan itu dengan suara pelan, tapi jelas. Dina, tanyaku, hampir tidak percaya. Bayangan itu mengangguk. Aku ada di sini. Kak, aku tidak bisa pulang. Pak Lurah segera mengambil kain putih dan menutupinya dengan dupa. Dia berkata, Rudy, ini adalah arwah yang terperangkap. Dia ingin kamu membantunya menemukan kedamaian. Dengan bantuan Pak Lurah, kami menggali di sekitar pohon beringin. Kami menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah kuburan tua dengan tulang belulang di dalamnya. Di samping kerangka itu, ada kalung emas yang aku kenali sebagai milik Dina. Terima kasih, Kak. Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini lebih lembut. Bayangan hitam itu memudar perlahan, berubah menjadi cahaya putih sebelum akhirnya menghilang. Setelah kejadian itu, aku dan keluargaku mengadakan pemakaman yang layak untuk Dina. Desa kami pun kembali tenang. Pohon beringin itu masih berdiri kokoh, tapi tidak lagi terasa menyeramkan. Aku tidak pernah melupakan malam itu, dan aku tahu satu hal. Meski hidup ini penuh dengan misteri, kasih sayang keluarga mampu menembus batas antara dunia. Dina telah menemukan kedamaiannya, dan aku merasa lebih tenang karena akhirnya bisa membawanya pulang. Nah, sekian cerita kali ini, semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.